Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang terhormat staf pengajar FBS Universitas Negeri Padang, yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'il. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, salawat beriringan salam tak lupa kita ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Messi Tamaya, mahasiswa Universitas Negeri Padang Angkatan 2020, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan Angkatan Corona. Karena apa? Karena pada tahun 2020 tersebut dapat dikatakan sebagai tahun penuh dengan kepanikan, kecemasan, ketakutan bagi seluruh penduduk yang ada di bumi. Bagaimana tidak, hampir di seluruh belahan di dunia terkena dampak dari adanya virus, yaitu virus corona atau virus COVID-19. Virus yang pertama ditemukan di kota Tiongkok ini, tepatnya di Wuhan, di provinsi Hubei. Virus yang gejalanya hampir mirip dengan flu ini menyebar begitu cepat dan telah menewaskan hampir dari 100 orangnya per hari. Beberapa spekulasi bermunculan. Ada yang menyebutkan bahwa virus tersebut berasal dari penjualan hewan liar untuk dikonsumsi. Dalam hal ini contohnya seperti kelelawar, katak, atau sebagainya yang banyak dikonsumsi oleh penduduk di sekitar sana. Para hadirin yang saya hormati, adapun salah satu dari dampak virus corona ini yaitu tentang masalah pendidikan, di mana sekolah maupun universitas harus tutup dan diliburkan untuk meminimalisir terjadinya penambahan angka COVID-19 di seluruh dunia. Tetapi hal tersebut tidak semata-mata libur total atau tidak belajar sama sekali. Lebih tepatnya, belajar di luar sekolah seperti di rumah, agar bisa jaga jarak untuk mengurangi kasus COVID-19. Pembelajaran disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet atau rangkaian elektronik lainnya sebagai metode penyampaian isi pembelajaran, interaksi, dan fasilitas, serta didukung oleh berbagai banyak layanan belajar lainnya. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring menjadi salah satu solusi untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi yang tersedia yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring atau di rumah. Para hadirin yang saya hormati, perkuliahan daring tidak hanya memvirtualkan bahan pengajaran, tetapi juga fasilitas dan penetrasi jaringan. Selain itu, kemampuan para dosen atau guru dalam memberi materinya dan daya tangkap siswa atau mahasiswa lewat jaringan internet. Perkuliahan online atau daring menjadi alternatif yang kian membias di tengah merebaknya COVID-19 ini. Pandemi ini menuntut semua lembaga dalam mentransmisikan sistem pengajarannya. Perkembangan teknologi yang kian canggih yang
yang mengakomodasi dan memobilisasi sistem perkuliahan ini. Media yang digunakan dalam perkuliahan daring ini ada berbagai macam jenisnya. Ada yang dalam bentuk e-learning, dan ada juga yang dalam bentuk aplikasi untuk bertatap muka secara online, misalnya aplikasi Zoom atau Google Meet. Terutama bagi mahasiswa yang berada di wilayah yang jaringan internetnya kurang memadai, yang kemudian menghambat di dalam proses pembelajaran yang membuat mahasiswa dapat tertinggal materi yang dijelaskan oleh pengajar atau dosen. Dan juga mahasiswa kendala ini terjadi pada mahasiswa yang melibati keterbatasan ekonomi, di mana mahasiswa atau siswa tersebut memiliki kesulitan dalam membeli kuota internet karena terbatasnya keadaan ekonomi, sehingga menyulitkan dalam membeli kuota. Sejak pemerintah mencetuskan untuk pembelajaran daring, semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara online atau via beragam aplikasi. Tetapi hal yang terjadi di lapangan ternyata tak seperti yang dibayangkan. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua siswa dan mahasiswa berasal dari keluarga yang berkecukupan atau keluarga yang mampu. Para hadirin yang saya hormati, banyak dari mereka yang belum mempunyai laptop atau HP yang mendukung untuk pembelajaran daring ini. Ada yang punya tetapi susah untuk mendapat akses internet. Bahkan banyak di pelosok daerah tertentu yang tidak ditemukan jaringan internetnya. Selain itu, kemampuan dan kreativitas dosen maupun guru adalah salah satu tuntutan terbesar dalam sistem perkuliahan daring ini. Selain itu, tekanan keseriusan mahasiswa atau siswa menjadi prioritas dalam perkuliahan daring ini. Hal ini menjadi salah satu faktor penentu dalam pelaksana perkuliahan daring atau sekolah daring. Para hadirin yang saya hormati, sebenarnya seberapa efektif pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini? Banyak dari siswa atau mahasiswa yang mengatakan tidak tertarik sama sekali dengan kuliah online karena sangat menjenuhkan. Beberapa mahasiswa merasa kehilangan momen belajar secara langsung dengan dosen ataupun dengan teman-temannya. Hal ini kebanyakan dari mahasiswa menganggap perkuliahan daring memberatkan karena memerlukan data yang harus mencari tempat yang koneksinya stabil. Kuliah online dengan kata lain menambah beban perkuliahan karena harus membeli kuota agar bisa masuk dalam kelas dan menyelesaikan tugas. Sistem perkuliahan daring di masa pandemi adalah sebuah solusi, tetapi banyak yang menganggap ini memberatkan. Dapat dikatakan solusi jika pihak universitas atau sekolah telah memberikan kewajibannya dalam memberikan materi. Sementara itu, dikatakan memberatkan jika proses perkuliahan yang terjadi membuat mahasiswa terbebani karena harus menyediakan kuota yang banyak, memerlukan media yang mendukung. Banyak juga mahasiswa yang mengeluh karena harus mengerjakan tugas-tugas yang banyak karena perkuliahan praktikum diganti dengan pembuatan video. Tanggung jawab utama dari para pendidik memang tentang bagaimana cara ia memberikan ilmu kepada anak didiknya. Tetapi terlepas dari hal itu, yang paling penting adalah bagaimana dia mengetahui kondisi anak didiknya sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga masalah tentang efektivitas perkuliahan daring dapat terselesaikan di Indonesia ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.